Luar nggak apa-apa. Oke, teman-teman mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Oke, kita coba gabung kembali bersama IDX Islamic. Oke, ini kita coba berhubung dengan Om Irwan. Mohon maaf Om, aduh sinyal Siap, siap. lagi. Ampun ini, ampun Telkomsel ini. Tapi saya nggak putus-putus kan suara saya? Enggak, bagus Om. Hmm, Gitu. hmm. Kita ulang aja tadi Om pertanyaan. Masih suka bingung nih Bang, saham itu halal atau haram? Gitu. Oke. Nah, saya lanjutin ya. Tadi sampai pada Ya, saat sebelum putus nih adalah saya sudah bicara tentang saham itu representasi dari objek, ya, representasi dari sesuatu. Nah, dalam hal ya, ini saham itu adalah representasi dari perusahaan. ya. Jadi kalau mau bicara saham itu halal atau haram, sahamnya sendiri halal. Nah, sekarang Oke. kita lihat perusahaannya halal atau haram. Gitu. Karena dia representasi, karena saham itu adalah bukti kepemilikan. Jadi perusahaan yang harus dicek. Nah, perusahaannya halal atau haram, maka cek yang pertama kali adalah dari bisnisnya. Oke. Gitu. Jadi bisnisnya kalau bisnisnya sudah haram, udah selesai. Nah, bicara bisnis, kita bicara output. Bicara output, kita bicara konsep halal haram dalam barang. Oke. Nah, jadi kita lihat konsep halal haram dalam barang itu ada 3. Maka perusahaan itu dianggap sebagai perusahaan yang memproduksi barang halal jika tidak memenuhi 3 konsep ini. Pertama, Ya. kalau dia haram secara barangnya, yaitu lizatihi, zatnya haram. Oke. Otomatis kalau perusahaan itu memproduksi zat yang haram, maka perusahaan tersebut otomatis haram. Misalnya apa yang lizatihi, zatnya haram itu? Bank konvensional. Bank konvensional itu karena dia menghasilkan riba dan menurut peraturan bursa, menurut kesepakatan ulama, riba itu adalah bunga bank itu adalah riba, maka otomatis bank konvensional itu haram. Karena riba haram. Oke. Maka perusahaannya otomatis haram, sahamnya otomatis tidak syariah. Sesimpel itu sebenarnya urutannya, Bang. Oke. Berarti sebenarnya itu tadi yang pertama Om, lizati, zatnya. Iya, Salah lizatihi. Nah, yang Lizati. kedua ada namanya li ghairihi. Li Oke. ghairihi itu bisa jadi zatnya halal, tetapi cara memproduksinya haram, tidak sesuai Contoh, syariah. contohnya Contoh, Om. misalnya perusahaannya perusahaan distributor. Oke. Distributornya halal dong. Iya, Tetapi yang halal. didistribusikan adalah ternyata Minuman keras. minuman keras usahanya. Jadi haram gitu. Oke. Ligoirihinya haram. Dia nggak, usahanya sendiri halal. Tapi karena objek yang menjadi utamanya Mhm. menjadi haram. Nah, yang ketiga, ada yang haram karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi Oke. dalam konsep kaidah fikih itu, kalau ada sebuah barang, Mhm. ternyata misalnya dicek mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka bisa dikategorikan barang itu tidak syariah. Contoh apa? Di Ya. Indonesia, rokok. Oke. Jadi perusahaan rokok itu di Indonesia masuk kategori tidak syariah karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, otomatis saham-saham dari perusahaan yang tidak memenuhi kriteria 3 tadi, otomatis haram, tidak sesuai syariah. Jadi ditolak oleh pasar modal syariah. Gitu, Bang? Oke. Ada 3 ya, berarti Om ya, lizati, lil Yes. ghairi, sama mudarat. Ya. Oke. Nah, tadi sempat putus, saya sempat baca nih, ada satu pertanyaan. Mau buka rekening syariah, gimana sih Pak? Sebenarnya ada bedanya apa tidak tuh? Oke. Sebenarnya buka rekening syariah itu kalau mau cepat dan aman dan tenang gitu adalah cari anggota bursa atau perusahaan efek yang punya sistem syariah, Oke, yaitu sistem yang disebut SOTS. Dan saya yakin di Medan itu banyak lah, di Sumatera Utara itu banyak, sudah banyak, banyak banyak. perusahaan itu, perusahaan efek yang punya. Karena Ya, secara total nasional ada 18 perusahaan efek. Jadi banyak ya. pilihan.
Gitu. Kenapa harus membuka rekening efek syariah di perusahaan efek yang punya sistem syariah? Biar gampang pada saat transaksi, nggak usah baca-baca fatwa, kan banyak tebel tuh fatwa. Nggak usah lagi apa namanya lihat-lihat berapa banyak saham syariah, ada 400-an. Bingung tuh lihatnya. Dengan sistem syariah semua sudah diseleksi. Jadi tinggal nginput, lancar lah pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya dimanapun teman-teman, kalau ini sebenarnya yang nonton juga berarti bukan berarti di Medan nih Om, banyak juga beberapa. Oke, Gitu. wah luar biasa nih. Karena yang nonton kan bukan hanya di Medan. Nah teman-teman dimanapun berada sebenarnya buka rekening di perusahaan sekuritas di kota Anda dan usahakan kalau bisa sih yang sudah online trading ya, lebih enak. Jadi mantaunya juga enak gitu. Nah, Om sambil mungkin datanya juga nanti sambil sampein ya Om. Iya, Pertanyaan siap. udah ada Ini beberapa. sambil nunggu. Lanjut aja dulu pertanyaan yang lain. Siap. Tadi ada pertanyaan lagi kayaknya. Ada dua, Om. Teman-teman sambil nunggu beberapa data yang Om Irwan mau sampaikan tentang perkembangan pasar modal Indonesia, terutama mungkin yang di Sumatera Utara. Teman-teman boleh bertanya melalui kolom komentar atau di icon yang tanda tanya. Nanti yang di icon tanda tanya di bawah ini nanti akan kita tampilkan pertanyaannya. Itu bisa ditampilkan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Alfasina 03. Apakah semua saham yang ada label syariah bisa dipastikan syariah? Selama trading banyak logo syariah. Jadi ada dua hal berbeda, trading sama sahamnya. Jadi kalau sahamnya sudah pakai kode di belakangnya itu ada kode syariah, S, dalam kurung S, maka itu artinya saham tersebut lolos seleksi syariah. Jadi tenang. Gitu. Bisa dibeli, dijual sesuai syariah. Dan itu masuk saham yang syariah. Nah, gitu ya Mas Alfi. Tradingnya itu Om. Untuk tradingnya sebenarnya gini, ada pertanyaan tadi juga. Kalau saya tradingnya di konvensional bisa nggak sesuai syariah? Jadi sebenarnya SOTS atau Syariah Online Trading System itu kan alat bantu. Jadi artinya kalau tanpa alat bantu pun bisa. Dengan catatan tahan godaan. Nah, ini yang berat nih. Karena kalau trading di konvensional, bisa saham syariah beli? Bisa. Kalau misalnya pakai sistem konvensional, kita beli saham Telkom misalnya, bisa. Cuma kalau nanti ada godaan margin, nah tahan enggak. Gitu. Karena di konvensional kan syariah dia otomatis nggak ada margin. Otomatis ditutup gitu. Jadi kalau pakai sistem syariah, sistem tradingnya pakai syariah, godaan-godaan itu nggak bakal muncul, otomatis ditutup oleh sistem. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu margin itu apa, margin itu rekening yang diberikan sekuritas talangan untuk membeli lebih banyak dengan modal yang ada persyaratannya lah margin itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bertanya, kalau perusahaannya pinjam modal di bank konvensional, jadi syariah atau enggak? Nah, ini ada seleksinya. Nih. Tadi kan saya baru cerita tentang jenis usaha kan? Ya. Saya baru cerita tentang jenis usaha. Ya. By the way, Mas Bro, ini suara saya bagus kan? Bagus, Om. Bagus. Oke. Nah, jadi gini, tadi saya baru cerita tentang jenis usaha. Ya. Nah, kalau jenis usahanya lolos nih, ternyata usahanya adalah usaha yang halal, semua lolos. Ya. Belum tentu lolos sebagai saham syariah, ada seleksi kedua. Nah, seleksi kedua ini berdasarkan utang, dicek. Utang terhadap asetnya. Nah, utang, kenapa utang yang harus dicek? Karena kita bicara perusahaan. Kita bicara perusahaan itu adalah, maka kita harus tanya, perusahaannya itu sumber dana untuk melakukan usahanya dari mana saja. Gitu. Nah, ini Bang Ihsan itu kalau modal itu bukan pinjam. Kalau modal itu, kalau misalnya perusahaan menerbitkan saham syariah itu, masuknya bukan ke pinjaman, tapi masuknya ke modal. Nah, yang dimaksud pinjaman itu kalau perusahaan itu pinjam ke bank. Atau perusahaan itu menerbitkan sukuk atau menerbitkan obligasi, maka masuknya ke kategori pinjaman. Nah, nanti dilihat, kan di neraca itu ada pinjaman. Nanti lihat pinjamannya dibandingkan ke total aset. Nah, tapi karena kita bicara syariah, pinjaman yang dihitung itu hanya pinjaman yang
berasal dari pinjaman berbasis riba. Contohnya gini, Oke. misalnya perusahaan A itu utangnya total 100. Oke. Ternyata 100 itu terdiri dari 70 pinjaman konvensional, dari bank konvensional atau dari nerbitin obligasi, 30-nya dia ternyata pembiayaan dari bank syariah atau misalnya menerbitkan sukuk. Cukup. Maka yang dihitung bukan 100-nya per aset, bukan, tapi 70-nya. Yang 30-nya tidak dihitung karena bukan sumber pendanaan yang ribawi gitu. Jadi itu dicek. Nah, biasanya pertanyaannya lanjut nih. Ya. Bang, kan katanya kalau ada riba setetes pun juga nggak bisa syariah. Itu Nah, paling banyak tuh, masalahnya, Om. Itu betul, itu paling pasti banyak tuh. lanjutannya. Iya. Gitu ya, Bang. Hmm. Jadi, itu jawabannya ada dua. Pertama, kalau Hmm. bisnis sekarang di dunia, di negara manapun, bisnis Hmm. dalam bentuk PT ya, kita bicara saham, perusahaan kan. Iya. Perusahaan dimanapun tidak ada yang bebas riba saat ini. Perusahaan ya. Gitu. Jadi otomatis yang harus dilakukan adalah meminimalisasi berapa banyak ribanya. Gitu. Terus yang kedua, kalau riba dalam konteks keuangan itu bisa dipisah. Sementara kalau riba, kalau halal haram dalam konteks makanan, baru food and beverage, baru tidak bisa dipisah. Misalnya satu gelas susu nih, baru diminum, ketetesan alkohol. Maka haram susu segelasnya. Padahal alkoholnya ketetes cuma setitik buang, tes gitu. Haram. Tetapi kalau keuangan enggak. Kalau misalnya saya nih, selain saya kerja juga, ternyata saya malamnya nyopet nih Bang. Misalnya, sehari, gitu, misal ini, sehari dapat 100 nih. Nah, 100 itu ternyata 70 dari kerja, 30 dari nyopet. Kan bisa dipisah. Ya. Nah, yang nyopetnya udah dipisahin aja. Jadi saya tetap 70-nya halal. Jadi kalau keuangan itu bisa dipisah. Itu yang digunakan kriteria itu yang digunakan oleh DSN MUI dalilnya, dalil ijtihadi gitu. Oke. Siap, sambil kita jawab pertanyaan lagi Om. Wah, banyak sekali. Kalau udah terlanjur punya akun umum, bukan syariah, Oke. dia sebutin merek nih di iPod dan berencana pindah syariah, bisa dialihkan nggak ya? Atau harus tarik semua portofolio? Tanya sama iPodnya. Tanya aja ke tempat bukanya, ke perusahaan efeknya tanya, aku mau buka akun syariah, boleh dipindahkan atau buka baru, ditutup terus dipindah asetnya. Silahkan. Karena setiap perusahaan efek punya kebijakan beda-beda. Iya. Gitu ya. Punya kebijakan beda-beda. Ada yang boleh buka 2 akun, ada yang tidak boleh. Nah, paling aman tanya. Tapi kalau dari sisi syariah nih, kalau aku pengen tenang nih secara syariah, ya udah kalau pengen tenang secara syariah, buka akun syariah, kemudian tutup akun konvensional, portofolionya pindahkan. Nah, itu baru tenang secara syariah gitu. Ya, betul. Kalau di iPod kayaknya dia buka sih bisa aja sih, nggak harus dijual, tinggal dipindahkan bisa kalau nggak salah. Silakan tanya itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Seven Fitri. Pada implementasinya, apakah sukuk bisa dijaminkan fidusia di bank syariah maupun bank konvensional? Ini udah agak berat. Ini harus ditanya. Ini ada tanya secara hukum ya, karena kita kan bukan ahli hukum nih. Tetapi by teori, semua aset yang ada di neraca perusahaan aset itu harusnya bisa dijadikan objek. Dan sukuk itu bagian dari aset. Tetapi untuk lebih afdolnya, silahkan tanya. Gitu, ke ahli hukum aja. Misalnya ke notaris atau kemana. Silahkan. Gitu. Oke. Pertanyaan Om, banyak sekali nih Om. Kayaknya kita memang harus jawab pertanyaan deh Om. Ini memang tanya. Siap, lanjut aja, lanjut. Ini dari DIMS RKP. Pak Irwan, jadi kepikiran, kalau beli saham konvensional seperti BBCA, HMC, bisa dijadikan mahar nggak? Ini biasanya calon-calon pengantin ya. Ini kayaknya udah mau merit nih Mas. Jadi kalau ditanya bisa jadi mahar enggak? Semua saham bisa. Ya. Semua saham bisa jadi mahar. Tapi pertanyaannya adalah apakah kamu mau ngasih mahar yang tidak syariah, yang haram?
Nah, Oke. itu pertanyaannya. Monggo, silahkan pikirkan. Kalau ditanya bisa jadi mahar, bisa. Semua saham itu bisa jadi mahar. Gitu ya, Mas Oh, Bro. siap. Ini dia pertanyaannya dari dia juga tadi. Lebih baik beli ETF syariah atau saham syariah nih Pak Irwan nih? Wah, ini kayaknya investor Kebetulan. mantap ya. Hmm. Kalau membandingkan dua barang yang berbeda, itu bisa dua-duanya lah baik. Jadi tergantung preferensi. Nah, yang mau saya Oke. jelaskan adalah apa bedanya ETF syariah sama saham syariah. Tinggal Ya. silahkan pilih teman-teman. Mau ETF atau saham. Jadi ETF syariah itu adalah kumpulan. Nah, sekumpulan, tapi ditransaksikannya seperti Mhm. seperti saham real time. Jadi kalau misalnya Mas Dim nih, Mas Dim SRKP, membeli ETF syariah, artinya membeli sekumpulan saham syariah. Nah, itu aja sebenarnya. Sekarang mana yang lebih baik silahkan. Gitu. Oke. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Itu bahasannya lain deh. Nanti tanya langsung aja sama sama yang punya Medan tuh. Kalau teman-teman beli ETF itu belinya gabungan lah ya, gelonggongan, Hmm. gabungan. Itu reksadana yang diperdagangkan di pasar saham. Kalau saham ya teman-teman beli satu perusahaan. Kalau ETF tuh beli gabungan perusahaan. Nah, masalah mana itu keputusannya ada kembali ke investornya sebenarnya. Mau belinya ramean atau gelonggongan gitulah ya, bisa bahasanya. ETF-nya yang syariah, banyak perusahaan yang Anda mau beli dalam satu keranjang, atau beli satu-satu yang tadi saham syariah, keputusan ada di investor sebenarnya. Kita nggak bisa juga kasih rekomendasi, cuman kita kasih gambaran mana yang terbaik, mana itu dikembalikan Anda lah nanti keputusannya. Kita Iya. lanjut pertanyaan. Sebentar sebelum jawab pertanyaan Oh, nih, Mas boleh. Bro. Ada datanya udah dapat nih saya nih. Oke, Oke. data Sumatera Utara nih. Satu yang perlu saya panas-panasin ke teman-teman nih. Kalau misalnya Oh, majority yang dengar ini dari Sumatera Utara. Sumatera Utara itu tidak masuk 10 besar. Itu yang iya. penting. Tidak masuk 10 besar investor syariah. Datanya sendiri posisi per Januari, Februari, April, per April kemarin. Iya. Jumlah investor syariah di Sumatera Utara itu ada 1.413. Peringkat 1.414 ke-15 ya. nih. Peringkat 15. 1.413. Investor Oke. syariah ya. Peringkat Oke, oke. ke-15 di nasional. Oke. Investor aktifnya per Mhm. April cuma Mhm. 150. Waduh, Dan 10% itu nggak sampai dong. 14, nggak, belum 13, sampai. 100. Udah lewat dong. 150 dari Oh 1.400 iya, kan udah. 10%. Udah, betul-betul 10% lewat, betul. Dan peringkat ke-15 di nasional. Oh, Frekuensi transaksinya per April kemarin, jadi dari ya. Januari sampai April, itu Mhm. 2.278. Itu peringkat 2.200. ke-19 gitu. Jadi ada Oh, 2.278 transaksi jual dan beli selama per posisi per April kemarin. Secara nasional peringkat ke-19. oh. Kemudian nilai transaksi nih, nilai transaksi total, nilai Pasti lebih. transaksi Januari Mhm. ke April nih. Itu ada sebesar 2,7 miliar. 2,7 miliar. Oh, Jadi kecil. sebanyak 150 yang aktif itu transaksi cuma 2,7 miliar. Peringkat ke-22 di nasional. Oke. Oke, volumenya sendiri, jadi nilai 2,7 miliar itu berdasarkan volume transaksi sebanyak 45,6 juta saham syariah yang ditransaksikan. Atau peringkat ke-24. Oke. Nah, gitu posisi Sumatera Utara di pusaran investor syariah nasional per April. Kecil banget ya, Om ya. Nah, Dari itu total jumlah. tugas abang ini. Aduh. 53.000 loh jumlah SID kita. Yang Sumatera Utara Ya. cuma 1.413 ya. Nggak Nah, itu sampai dia. 10%-nya ya, Om ya. Yes, betul kalau itu. Aduh. Oke, Abang itu. tugasnya berat nih. Aduh. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Om. Ada banyak Silakan. sekali nih. Oke. Nih, tips untuk pemula juga nih. Ini dari Aina Fir. Dia keunggulan saham syariah dibanding konven apa selain dari sisi syariah. Terus dia ini investor pemula. Kira-kira gimana, Om, tipsnya? Jadi gini. Kalau pertanyaannya keunggulan dari sisi apa? Dari sisi cuan, sama Ya. aja.
Jadi kalau kalian jadi investor syariah ataupun dari investor biasa, dari sisi cuan itu Hmm. sama. Masing-masing ada risiko rugi dan masing-masing ada cuan juga. Gitu. Tapi ada sisi lain yang harus diperhatikan ketika bicara tentang investor syariah, yaitu investor syariah itu lebih tidak deg-degan karena nggak tergoda margin. Ya. Jadi kalau kalian cuma punya uang 1 juta, ternyata kalian hanya baru maksimal bisa beli adalah 1 juta. Sampai dengan 1 juta termasuk biaya-biayanya. Sehingga tidak mungkin ada status utang. Nah, kan deg-degannya berkurang. Ya. Gitu. Kemudian, yang lainnya sebenarnya dari sisi sahamnya sendiri, itu karena kan bisa dibeli di konvensional juga saham syariah. Jadi keunggulannya adalah hanya dari sisi si investornya sendiri. Kemudian kalau misalnya lebih tenang lah. Kalau bahasa kami itu tenang dan cuan dan pahala. Itu Oh. keunggulannya. Cuan dan Gitu. pahala ya, Om. Yoi. Oke, oke. Wah, ini lagi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Emiten apa nih Bang syariah lagi cocok untuk dibayar? Aduh, rekomendasi kita nggak bisa dikasih rekomendasi sayangnya. Semua emiten syariah cocok lah, Bang. Iyalah, Semua kondisi emiten seperti syariah ini. itu cocok gitu. Untuk kondisi kayak gini tuh teman-teman kayaknya nggak perlu terlalu pakai analisa yang tajam karena beberapa harga juga sudah sangat murah menurut kita tuh udah sangat murah lah ya. Nah, ini ada Bang Tumbung nih, cuan dan pahala ya, betul. Iya, betul Cuan dan banget. Gitu. Jadi kalau dalam beli syariah itu keunggulannya apa? Dapat pahala. Karena kita mencoba bertransaksi. Jadi gini, saya di buku saya yang baru itu saya sebutkan. Kita cerita buku nih Om. Oh Pas. nanti hari Oh, Kamis Bang, ada launchingnya kita. oh, EDX kami kan siap. launching. Ini saya pancing dulu nih. Jadi di buku saya yang baru itu kan khusus buat investor syariah. Saya Tunggu, kasih bilang, tahu dulu Om, bukunya buku apa? Biar teman-teman oh tahu. Promo bukunya lah itu, sekalian. iya ini promosi aja nanti kita launchingnya nanti. Ini nih, Kaya Harta, Kaya Amal. Kaya harta, kaya amal. Teman-teman, itu Nanti lagi persiapan launching tuh. IDX Islamic hari Kamis besok Iya, akan soft launching buku tersebut. Jadi dalam buku itu saya bilang, jadi investor itu adalah pilihan. oke. Oke. Jadi kalau misalnya saya memilih jadi investor syariah, oke silahkan pilihan. Tetapi mempunyai alasan untuk menjadi investor syariah itu adalah keyakinan. Jadi pahala itu adalah keyakinan. Kalau kalian tidak yakin, gue yang penting cuan aja, ya udah nggak usah jadi investor syariah. Tapi kalau saya yakin bahwa dengan jadi investor syariah saya dapat pahala juga, pilihlah Ya. jadi investor syariah. Gitu bang. Oh, Itu bocoran kalau dikit nggak lah. yakin dan tidak mau pahala, nggak apa-apa. Nggak usah Ya nggak dipaksakan. apa-apa, Tidak gitu. dipaksakan. Betul. Nah, ini tadi Pak Alfa udah bilang nih, hari ini banyak sekali saham syariah yang cuan besar. Nah, kesempatan Ah, kan berarti. tuh, betul banget tuh. Terus kita lanjut pertanyaan. Oke. Nih, beliau lagi nih. Efek pandemi terhadap saham konven dan syariah apa ya? Waduh, kalau itu udah semua. Udah hampir semua Sebenarnya ini ini kena ini. pertanyaan ini Eh, bang, bisa saya bedah jadi gini. Sering eh, orang bilang kalau eh. syariah itu harusnya nggak rugi, nggak Ya. bisa gitu. Yang namanya bisnis, syariah pun pasti akan rugi karena ada kaidah fikih muamalahnya. Hmm. Gitu, ada kaidah fikih muamalah yang menyebutkan bahwa jika kamu mau dapat untung, harus siap rugi. Itu kaidah syariah loh. Artinya pada saat posisi
Nah, Bang Pintor, Aduh ya Allah. sinyalnya muter-muter ya, Bang? Iya, aduh gawat kali Om. Mohon maaf nih. Telkomsel nih. Allah Akbar. Gimana Om? Udah tadi udah jelasin. Jadi pandemik pasti berdampak lah, tinggal pilih-pilih. Cuma tadi saya bilang, kalau bicara tentang Iya. pandemik di sisi syariah, mempelajari barang Mhm. itu menjadi wajib untuk investor syariah. Jadi nggak bisa asal tebak, asal teknikal. Harus tahu barang yang dibeli. Karena kalau dari sisi syariah, kalau kita mengetahui barang yang akan kita beli, maka Mhm. transaksinya terhindar dari gharar transaksi. Gitu, Bang. Oke. Yang namanya bisnis, apapun itu pasti ada resikonya, termasuk ya, Pasti, pasti. eh, termasuk resiko yang namanya rugi, gagal, Iya, itu betul. pasti ada. Oke, aduh ini sinyal, mohon maaf ya Om ya. Siap. Sinyal di luar kendali. Iya, ini yang kita nggak bisa, aduh gawat. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan kembali, boleh di kolom komentar atau di kolom pertanyaan yang ada tanda tanya di bawah kanan. Eh, Oke, beberapa pertanyaan tadi sudah, kemudian oke, lalu ada yang keluar jalur syariah atau gimana? Oke, ini gini Om. Jadi ada juga pertanyaan. Awalnya bisnisnya itu adalah masuk dalam kategori syariah. Oke. Terus karena kondisi seperti ini, anggaplah ya nggak usah kondisi seperti ini deh, Mhm. karena keuangannya selalu mengalami eh, kerugian misalkan, dia berubah Mhm. alih. Nah, Mhm. apakah nanti dari DSN akan ngecek setelah 6 bulan gitu waktu Mhm. pergantian indeks JI atau ISI itu dia dikeluarkan dari Mhm. ISI. Mhm. Apakah Jadi gini, langsung sebulan itu atau nunggu 6 bulan? ada dua. Ya. Jadi yang namanya seleksi saham Hmm. artinya perusahaan itu diseleksi. Apa yang diseleksi? Apakah masih memenuhi kriteria syariah atau tidak? Nah, seleksi itu ada dua kategori. Siapa yang melakukan seleksi? OJK bersama DSN MUI. Dan Oke. Bursa Efek Indonesia juga. Kebetulan saya Oke. salah satu tim seleksi dari tahun 2003 tuh, udah lama juga ya. Ya. Nah, apa yang diseleksi tadi sudah disebutkan apa yang diseleksi. Nah, pertanyaannya adalah kapan seleksinya? Ada dua. Pertama, seleksi rutin. Jadi seleksi rutin itu dilakukan setiap 6 bulan. 6 bulan sekali menggunakan laporan keuangan dasarnya. Jadi setahun 2 kali. Nah, sebentar lagi ada seleksi nih. Kalau tidak ada pengumuman dari OJK, harusnya seleksi sesuai jadwal. Oke. Biasanya Mei udah keluar gitu. Nah, bulan Mei menggunakan laporan keuangan Desember tahun sebelumnya. Jadi kalau Oke. bulan Mei tahun ini menggunakan Desember 2019. Ya. Nah, kemudian seleksi kedua di tahun itu adalah November. Nah, November November. menggunakan laporan keuangan bulan semester satu, Januari. tengah tahun. Tengah Oh, tahun. Januari sampai Juni. Ya, Oke. betul. Jadi, itu dasar laporannya. Itu seleksi. Ya. Artinya bisa keluar, bisa masuk. Karena namanya kriteria kan bisa berubah-berubah. Di luar itu ada yang namanya insidentil. Jadi kalau ada perubahan yang signifikan, Mhm. otomatis dikeluarkan. Misalnya ada perusahaan A, awalnya adalah distributor eh, sajadah gitu. Ya. Nah kan sekarang umroh ditutup nih, lagi di Mhm. off semua gitu. Ya. Wah hancur nih bisnis gue. Kemudian dia mengajukan perubahan bisnis ke OJK menjadi distributor minuman keras. Wah, jauh banget. Oke. Ya ini contoh nih. Oke. Mhm. Otomatis begitu dia mengajukan itu, otomatis sahamnya akan keluar dari syariah. Tidak perlu nunggu 6 bulan. Oh. Otomatis. Gitu. Ya. Demikian juga kalau ada setiap emiten baru Mhm. yang mencatatkan saham di bursa, Oke, baru listing. kemudian hasil reviewnya itu Mhm. syariah, maka otomatis Mhm. ditambahkan. Begitu dia tercatat di bursa, otomatis ditambahkan ke dalam indeks syariah. Itu yang disebut Oh, sebagai insidentil. kalau yang baru masuk itu berarti teman-teman syariah OJK syariah, sorry OJK berarti Departemen Syariah juga akan melihat dong ya itu. Oh iya, pasti. Melihat Dia satu melaporkan. kategori.
Jadi Oh, sekarang itu di OJK, review itu ada mm-mm. dua. Automatically review itu ada dua. Oke. Review persyaratan pencatatan seperti biasa, dan yang Mm-mm. kedua, review apakah sahamnya syariah atau tidak. Oh, Itu oke. otomatis dilakukan oleh OJK. Tidak usah Itu diminta. baru tahun ini tuh. Oh, udah lama, bro. Udah ya? Udah dari 2006 Oke. gitu. Dan Ini, si OJK ngasih pengumuman ke publik, termasuk ke oke. bursa. Saham ini syariah. Jadi begitu dia dicatatkan di bursa, Mm-mm. seremoni listing itu, tak pencatatan perdana, otomatis sahamnya masuk syariah. Kita kasih pengumuman juga. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Izul HR. Apa perbedaan saham, contoh Telkom, yang ada di pasar saham konvensional dan syariah? Pasarnya nggak ada bedanya sebenarnya, Enggak. Pak Izul. Barangnya enggak, barang Telkom Iya. sama aja. Jadi sama kayak gini. Saya jualan apa namanya? Sapi Ya. gitu. Dibawa ke perusahaan yang pemotongannya secara syariah dan pemotongannya tidak sesuai syariah. Sapinya sama, silakan. Nanti ada Hmm. proses caranya. Caranya yang membedakan. Sapinya sama. Telkom sama, TLKM Ya. sahamnya sama. Tapi yang menjadikan dia syariah atau tidak syariah itu kalau Telkom sudah lolos seleksi jadi syariah nih. Nah, sekarang masalah investornya. Kalau investor belinya dari dari cara konvensional, ya berarti dia transaksinya secara konvensional. Telkomnya sendiri kalau sudah lolos syariah ya udah lolos. Gitu. Jadi sebenarnya Pak Izul HR ya bedanya kalau Telkom memang kebetulan masuk ya syariah sih, nggak ada masalah di pasar konvensional dia ada, Anda bisa beli, di syariah juga Anda bisa beli. Oke, kita lanjut. Oke, ini Pak Alfasina lagi nih. Waduh, luar biasa bertanya mulu. Nggak apa-apa kita tampung. Waalaikumsalam, Adi Saputra 66. Ini Om Irwan, saya pernah dengar dari Siap. channel YouTube, katanya yang Muslim jangan beli saham gorengan, sementara ada saham gorengan syariah. Itu gimana? Oh, itu ada ini video video kajian Ustadz apa gitu. Saya lupa. Saya juga Iya, pernah iya. nonton tuh. Gini, Hmm. sebenarnya bukan Mas ini. Jadi kalau Mas Alfi, Fatwa Hmm. nomor 80, Fatwa nomor 80 DSN MUI itu sudah jelas mengatakan kalau ada investor melakukan transaksi menggoreng saham, maka transaksinya tidak sesuai syariah. Itu ada di fatwa loh. Gitu. Emang iya betul, nggak boleh. Oh, even Gitu. itu sahamnya juga saham yang syariah ya Om. Oh iya betul, kan gini, kayak kita misalnya saham itu kalau sudah syariah sahamnya kan sendiri. Hmm. Tapi caranya kita juga adalah sendiri. Misalnya gini, handphone itu halal kan secara barang. Ya, Tapi kalau handphone itu kita pakai untuk berkoordinir mencuri mau menipu, jadi haram. haram bener. Gitu. Jadi sahamnya pun syariah iya, tapi yang disebut saham gorengan itu bukan sahamnya yang gorengan, tapi cara menggorengnya. Sahamnya itu aja, tapi cara menggorengnya gitu. Jadi misalnya investor melakukan manipulasi transaksi, sahamnya sih sama, tapi caranya yang disebut gorengan. Jadi sebenarnya bukan saham gorengan, tapi cara menggoreng saham gitu. Itu di syariah haram loh, jangan salah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu itu saham lagi digoreng, kita beli, hati-hati, goror transaksinya. Ya, yang namanya investor syariah tuh kayaknya tidak trading lah ya. Konsepnya untuk jangka panjang sih harusnya. Itu Tapi jadi kalaupun jangan trading trade. boleh. Gimana Kalaupun Prof? trading boleh. Kalaupun mau trading boleh. Secara fatwa nomor 80 boleh. Oke. Gitu. Terus Jadi kalau batasannya Om. kenapa? Nggak ada batasan. Saya beli jam 10, saya jual jam 11, boleh secara syariah. Nah, ini ada pertanyaan nih. Yang namanya trading itu kan udah di luar dari konsepnya syariah nih Om. Itu gimana tuh? Itu Kata sering juga bertanya. siapa? Trading itu sama. Jadi gini, dalam fatwa nomor 80, Hmm. seorang investor syariah itu ketika dia sudah memiliki barangnya, boleh dijual kapan saja. Oke. Kapan saja. Tidak ada waktunya. Silahkan. Mau beli jam 10, jam 11 jual lagi, boleh. Secara syariah itu halal. Apa dasarnya? Fatwa nomor 80 menyebutkan bahwa dasarnya ketika seseorang membeli saham, maka dia sudah memiliki saham tersebut. Nah, istilah fikih qobed. Apa yang dia miliki saham tersebut secara hukmi.
Karena kalau sudah dimiliki, boleh dia jual, nggak ada aturan, harus kapan gitu. Cuma ingat, Hmm. kalau daily trading biasanya gampang tergelincir dari jadi spekulan. Itu sebenarnya Oh, gitu. Bukan dari dilarang, bukan haram, tapi cenderung akan tergelincir deket-deket ke gitu. Tapi ya tidak lebih haram bagus. Berarti lebih bagus sebenarnya gitu. untuk jangka panjang dong Om Oh diarahkannya ya. iya, memang bukan hanya syariah loh itu. Semua Iya, pasar modal betul. itu konsep dasarnya kan untuk Jangka panjang. investasi. Betul. Iya, ini tadi ada Pak Izul nanya, apakah harga jualnya sama yang Telkom tadi? Sama Pak Izul. Jadi saya jawab aja ya kali ya Om ya. Jadi Silakan, harga silakan. Telkom di pasar modal yang konven atau pasar modal yang syariah, pasarnya nggak ada beda, by the way Pak Izul. Jadi pasarnya itu tidak ada perbedaan. Jadi sama sebenarnya. Jadi kalau Anda nanti jadi investor, waktu buka rekeningnya juga itu bisa langsung dipilih buka rekening yang konvensional atau rekening yang syariah. Jadi pasarnya sama, satu kok, harga itu pasti sama, tidak ada perbedaan harga. Oke, ini kita lanjut pertanyaan dari helsa.tnl. Perbedaan cara berinvestasi sahamnya itu gimana Pak antara konvensional dan syariah? Nah, Aduh, ini sebenarnya kalau mau gampang, hmm, nih Mbak Helsa ya, kalau mau gampang kalau misalnya kita cara transaksi syariahnya, buka akunnya syariah. ya Udah jelas. langsung dari awal ya Om. Iya, langsung dari awal. Kalau enggak, susah ngebedainnya. Contoh Ya, gampang gini, kalau konvensional akunnya, kita beli BBCA, itu pasti lolos. Padahal BBCA nggak syariah, misalnya. Tapi kalau akunnya syariah, begitu kita nginput saham yang tidak syariah, ditolak oleh sistem. Nah ya. itu perbedaan paling signifikan ketika cara transaksinya. Kalau udah ceritakan itu kadang-kadang kita ngafalin 400 saham syariah itu kan berat banget. Dari sistem aja. Gitu. Di Gelan aja pasti nggak bisa ngapalin 400-an itu. Ya nggak Bang? Gitu. Itu pertanyaan lainnya Bang. Oke, ini dari Hiuswa. Saya masih pemula Om, bagaimana cara memilih saham yang baik? Dan rekomendasi dong saham sekarang ini untuk kantong mahasiswa. Mungkin rekomendasinya saham-saham yang syariah kali ya. Wah Nah, silakan itu ini Bang Pintar sebenarnya aja jawab lah. terkait Nah, ini Nggak terkait boleh kode kita etik ngasih kita juga rekomendasi. nih teman-teman. Iyo, Dan kita ada kode etik juga untuk memberikan rekomendasi, tidak bisa memberikan rekomendasi saham-saham yang apa. Cuman sebenarnya untuk kondisi seperti ini teman-teman investor pemula nih yang saya sampaikan investor pemula. Untuk saat ini semua saham tuh udah sangat murah lah ya. Masih bisa dibilang sudah jauh banget value-nya itu dari harga yang sebenarnya. Menurut saya Anda nggak usah pakai ilmu yang canggih-canggih juga kalau Anda lihat perusahaannya bagus, jangka panjang bagus, terutama kita bicara sektor yang syariah gitu ya. Contoh kita ambil sektor yang consumer good deh. Nah, consumer good itu sekarang udah banyak banget yang murah-murah loh. Dan jauh dari harga yang seharusnya menurut kita. Jadi teman-teman bisa pilih aja secara langsung sektor consumer good ya. Anda pilihlah sektor yang untuk saat ini dan setelah pandemik ini habis kira-kira sektor apa. Untuk saat ini pandemik ini yang lagi banyak itu mungkin sektor farmasi, subsektornya consumer good sektornya, subsektornya farmasi. Teman-teman bisa lihat farmasi itu luar biasa untuk saat ini. Kita lanjut lagi tadi Pak Adis. Ini ada Syahputra 66 sebenarnya udah benar sudah ada pertanyaan tadi. Saya udah punya saham konvensional rekening konvensional. Mau buat yang syariah, apa harus buka akun baru lagi? Anda boleh tanya ke perusahaan sekuritas tempat Anda membuka. Bisa aja mereka mengalih kalau kayak IPOT itu satu account bisa untuk saham yang untuk yang rekening syariah sama yang konvensional kalau nggak salah, saya tinggal merubah aja. Tapi saya nggak tahu kalau untuk sekuritas yang lain apakah bisa langsung dirubah gitu. Anda boleh konsultasi dulu ke perusahaan sekuritasnya Anda membuka. Apakah saya bisa merubah rekening yang konvensional saya ke syariah, itu boleh ditanya aja. Oke, kita lanjut nih dari Mbak Anissa Pak. Cara buka akun sekuritas syariah apa nggak bisa online? Bisa. Banyak sekarang yang rata-rata sudah online lah. Kalau kita sebutin merek nanti nggak yang saya sebutin marah lagi. Hampir semua DM aja, udah DM, online. DM. Oh, gini, Bang Bintor, itu sih Mbak Ya, Anissa. Kalau ya, pengen tahu perusahaan efek mana saja yang punya sistem syariah, follow IDX Islamic. IDX Islamic follow IG-nya, itu ya. selalu kita kasih info dan beberapa cara bukanya dan beberapa informasi lainnya. Malah kalau mau bisa ikut trainingnya dulu, gitu langsung dibukakan.
Insya Allah karena itu official dari bursa, jadi nggak mungkin bodong informasinya. Ini Bang, ada yang kelewat satu pertanyaan yang menarik tuh sebenarnya menurut saya tuh. Apa Mana, Om? benar itu tuh yang di atasnya Oh Mbak ya. Anissa tuh? Oh, apa benar kalau kita buy karena cara ikut-ikutan tanpa technical bisa dikatakan judi? Wah, ini menarik nih. Bukan judi, karena transaksi dagang itu, jual beli itu bukan judi. Masuknya adalah goror. Nah, Jadi kalau goror itu apa, Om? investor, Goror ini nah juga goror suka itu apa? abu-abu nih, investor nih. Goror itu kayak bukan kolor ya, bukan. Jadi gini, bahasa gampangnya goror itu adalah spekulan lah. Spekulannya spekulan yang apa Nggak namanya? jelas. Yang paling spekulan banget lah. Nah kan pertanyaan Mas Alvin gini, kalau saya nggak tahu barangnya, terus saya Iya, ikut-ikutan beli, itu bukan iya. judi, ya, itu goror. Jadi transaksinya tetap tidak sesuai syariah, tapi kategorinya bukan judi. Karena di pasar modal syariah itu nggak ada judi. Semua transaksi di pasar modal syariah, mau spekulan, mau trader, mau investor, semua transaksinya ada jual beli. Karena kan saya jual, saya beli, saya jual, saya beli, kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang menurut Mbak Alvin, wah saya nggak tahu barangnya apa, saya dengar aja, wah sahamnya bagus nih, gua beli aja, tapi nggak tahu barangnya apa. Nah, itu namanya spekulasi yang haram, gitu. Bukan judi tapi. Ketidakjelasan dalam suatu akad itu ya, Om ya. Betul, bukan hanya akad sih, transaksi lah gampangnya itu. Oh, jadi baik mengenai kualitasnya, kuantitasnya juga di transaksi tersebut Betul, ya. betul, betul. Oke. Nah, pertanyaan Mbak, tadi saya mau perjelas lagi ini, Om. Untuk perusahaan-perusahaan sekuritas yang sudah punya sistem online trading syariah, itu sudah 18 ya? Kalau di data saya yang terakhir 17 18, tuh. Satu lagi nggak apa-apa 18. ya, Om? Yang terbaru Dana apa? reksa, dana reksa. Oh, Dana Reksa the one-nya itu ya? Dana reksa sekuritas sudah punya sekarang. Kan ibu Oh, oke. direkturnya, dirutnya Oh, Ibu Kiki ya, emang ahli Sekjen. di syariah, Ibu Oh Kiki, iya, gitu. Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah. Iya, betul. Oke, apa bedanya investasi syariah sama investasi biasa apa ya, Pak? Nah, itu kan tadi udah berkali-kali kayaknya baru masuk nih. Iya, Jadi di barangnya dan caranya. Barangnya harus barang yang sahamnya harus saham syariah, caranya adalah harus sesuai syariah. Gimana paling gampang buka akun syariah? Sesimpel itu. yes. Nah, jadi ini pertanyaannya juga berulang-ulang di bawah kayaknya. Jadi untuk yang pemula, kalau mau eh, menjadi seorang investor saham yang syariah, teman-teman itu langkahnya adalah waktu pembukaan rekening, itu langsung rekening yang syariah. Jadi Anda langsung bilang sama perusahaan sekuritas, saya mau buka rekening saham yang syariah. Jadi dari rekening itu, sekuritas akan langsung punya sistem ngeblok saham-saham yang tidak sesuai prinsip syariah, itu biasanya akan terblok. Anda tidak akan bisa beli. Nah, saham-saham apa aja yang tidak bisa Anda beli? Tadi udah disampaikan Om Irwan di awal. Pertama, saham-saham yang uh, apa tadi zatinya udah apa zatnya Lizatihi, lizatinya. ligolihi. Oke, saya Gitu. permudah deh bahasanya. Anda tidak bisa beli saham-saham yang mengandung riba, yang pertama. Yang kedua, perusahaan yang memproduksi rokok, karena rokok kata MUI itu juga haram, karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kemudian sektor yang memproduksi minuman keras. Nah, di Bursa Efek Indonesia ada perusahaan yang memproduksi minuman keras. Oke, kemudian yang terakhir adalah yang hutangnya tidak boleh lebih besar daripada asetnya. Kurang lebih gitu ya, Om ya, bahasanya. Ya, bisa jadilah begitu. Oke. Nah itu tuh Mbak, Pak, Mas Adi itu buka akun syariah di web mana? Cek di IG ide Islamik deh. ya. Gitu. Ide Anda Islamik silakan. follow Instagramnya @idx_islamic. Di situ banyak konten syariah. Teman-teman yang nonton hari ini tuh kalau yang memang fokus mau ke syariah, Instagram ini mungkin yang wajib Anda follow. Oke, karena memang konten-kontennya sesuai semuanya berbau syariah udah jelas itu. Gitu. Hanya konten syariah gitu. Hanya konten syariah, only syariah yang akan ditayangkan. Betul, betul. Oke. Dari Wikea Safi. Pak, saya kan masih mahasiswa nih dan baru belajar saham 2 hari ini. Wah, selamat datang, welcome. Dan langsung tertarik, kasih tips dan trik bagaimana cara memilih perusahaan yang pas biar para pemula nggak kapok dan nggak salah pilih. Oke, itu saya pertama. Biar saya jawab, Om. Pertama, untuk Silakan. pemula,
Ini saya suka greget kalau yang pemula biasanya. Pertama, untuk pemula, teman-teman jangan ikut-ikutan. Nah, biasanya pemula ini suka sekali ikut-ikutan apa yang lagi rame dibeli. Kalau Anda fokus untuk yang investor syariah, Anda pilih aja saham-saham yang masuk dalam indeks Jakarta Islamic Index. Nah, apa Jakarta Islamic Index itu? Itu adalah 30 perusahaan yang dipilih oleh Bursa Efek, OJK, dan DSM-UI yang paling baik. Kalau kita di konvensionalnya namanya LQ45. Nah, kalau di syariahnya namanya JII, Jakarta Islamic Index. Ada 30 perusahaan. Nah, untuk pemula yang fokus ke syariah, pilih yang 30 di antara 30 itu Anda pilih saja salah satu saham yang syariah dari 30 DJI. Udah itu aja untuk pemula, jangan pilih yang lain dulu. Nanti kalau Anda udah expert secara waktu, boleh Anda mulai melakukan pengkajian mau beli saham apa gitu. Ini ini yang lagi rame. Ini yang drakor banget. Tentu. Iya, saya ini drakor banget tuh Pak Ajeng tuh. Saya belum nonton masalahnya, Om. Tapi itu mesti dilurusin tuh, Bang. Dia bilang main saham. Jangan main saham. Sakit hati tahu dimain-mainin saham. Capek kan kalau dimain-mainin terus. Kita selalu pakai kata-kata invest, teman-teman. Jangan gunakan kata-kata main. Karena pasti jatuhnya Anda hanya sekedar main-main nanti. Bukan investasi. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Om. M. Mufli Halfian. Selamat siang, Pak. Mau bertanya, ketika saham-saham sekarang sedang turun, apakah ini kesempatan untuk kita start membeli, membeli mulai, maupun menambah lot? Wah. Bang Vintor itu jawabannya, monggo silakan. Kalau Anda baru, kalau kondisi seperti ini, belilah. Itu. Tapi jangan beli lebih dari 5 perusahaan. Kenapa? Biasanya kalau udah lebih dari 5 perusahaan, Anda susah memantaunya. Nah, pengalaman yang saya lihat, beberapa investor itu beli saham, apalagi yang pemula. Anda kalau menjadi pemula, jangan beli perusahaan lebih dari 5D. Akan sulit untuk Anda memantau perusahaan-perusahaan yang Anda beli. Ingat, perusahaan yang Anda beli, Anda harus pantau. Tidak boleh hanya sekedar Anda beli, udah diamkan. Gitu. Oke, nambah lotnya. Nah, kalau bisa belinya, teman-teman juga dicicil. Jangan langsung punya uang 10 juta, langsung dibeli 10 juta. Nah, Anda belinya secara cicil lah, biar untuk average harganya juga bagus. Oke, pemula beli saham syariah di blue chip. Betul, boleh. Kalau bisa beli saham syariah yang masuk dalam Jakarta Islamic Index. Biasanya Jakarta Islamic Index itu juga gambaran rata-rata masuk juga di LQ45 sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Redo. Pak, untuk skrip tentang saham, itu data-data yang mudah didapat atau tidak ya, Pak? Gampang, tinggal buka websitenya Bursa Efek, cari data pasar, Anda tinggal download sepuasnya. Gampang kok, nggak susah. Atau satu lagi, cara yang lebih gampang lagi, Bang Pintor. Jadi investor syariah dulu. Oh, ya, betul. Itu buka kalau akun. Anda jadi investor, tinggal download, itu tinggal nikmati sepuasnya. Semua data ada. Yes, betul. Oke, kita coba dari kolom pertanyaan. Oke. Nah, ini agak berat nih, Om. Pak mau tanya, bandar saham itu apa dan siapa? Lalu adakah bandar saham syariah? Terima kasih. Ini ngeledek nih. Om, tinggal 3 menit lagi, Om. Sebelum mati putus, ayo. Jadi gini, bandar itu kan sebenarnya bahasa pasar dari orang yang bisa melakukan liquidity market, gitu ya. Dia bisa melakukan jual beli tapi dengan cara mengatur. Yang namanya bandar di semua pasar pasti ada. Kalau bandar resmi ada namanya market maker, itu bandar resmi. Nah, kalau tidak resmi ya udah mereka yang punya duitnya banyak gitu. Pasti ada semua. Masalahnya adalah kita bisa menggunakan model situasi itu untuk cerdas atau tidak. Nah, disitulah kita jadi harus jadi investor yang beredukasi sehingga kita bisa tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, ngikutin ombak lah gitu, Bang. Siap, setuju. Yang istilah bandar itu di Bursa Efek Indonesia nggak ada, teman-teman. Istilah bandar itu hanya ada di pasaran biasanya tuh. Biasanya media yang bilang.
Bahasanya media. Jadi Sama kayak apalagi asam banyak gorengan lah itu. Itu bahasa-bahasa gorengan juga. media itu. Ini banyak sekali pertanyaannya, Om. Kayaknya waktu kita juga videonya disimpan, Pak. Oke, saya akan simpan. Kita akan simpan nanti teman-teman bisa pantau di Instagramnya kita. Dan saran saya teman-teman boleh follow @idx Islamic. Di situ Anda bisa belajar konten yang semuanya syariah. Oke, teman-teman followers yang lagi nonton silakan follow Instagramnya IDX Islamic. Oke, ini banyak sekali Om. Waktu kita juga kayaknya tinggal 2 menit. Seperti biasa 1 jam nanti akan putus tiba-tiba soalnya. Jadi Wah, mungkin saya kasih closing statement dulu Om. Boleh, Om? silakan. Om Irwan, jangan saya kalau saya orang udah terlalu sering. Silakan Om Irwan kasih closing statement Om. Baik teman-teman yang hari ini mendengarkan, melihat kita diskusi sama Bang Pintor nih, kita bicara tentang investasi syariah. Jadi satu, kalau teman-teman, sebenarnya closing statement-nya gampang sih. Kalau teman-teman ingin dapat cuan dan dapat pahala, jadilah investor syariah. Kalau teman-teman ingin jadi investor syariah yang komplit, biar enggak dengan Bang Victor dan tim untuk lebih jelasnya. Nggak ada terlambat. Jadi, Om Irwan. Ya, kapan jadi investor? Silakan. Oke, Om Irwan. Ya. Sudah Bang. Silakan. Oke. Makin kesini makin sinyal bahaya nih Om. Oke. Kayaknya kita harus atur lagi live bareng Om. Pertanyaannya banyak sekali nih. Makin kesini makin banyak kayaknya. Harus kayaknya atur waktu deh, waktunya. Atur aja, hati-hati sebentar lagi tutup tuh. Iya. Om, makasih banyak Om atas bantuannya. Sama-sama Bang, sama-sama Bang. Terima kasih teman-teman, terima kasih Om Irwan. Mudah-mudahan live kita hari ini bermanfaat untuk pencerahan teman-teman terkait dengan pasar modal syariah. Nanti kita atur lagi dengan teman-teman IDX Islamic, dengan Om Irwan. Terima kasih atas waktunya. Lain kali kita akan ngobrol bareng lagi. Terima kasih Om Irwan. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.